Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dari kelas Akuntansi 23A dengan NPM 2341208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan strategi organisasi atau perusahaan dalam sistem pengendalian manajemen. Materi ini penting karena tujuan menggambarkan arah yang ingin dicapai perusahaan atau organisasi, sementara strategi merupakan langkah yang digunakan untuk mencapainya. Dengan memahami keduanya, kita dapat melihat bagaimana perusahaan mengatur, mengendali, dan memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai rencana. Yuk kita bahas secara mendalam. Nah, sebelumnya, pada tahu nggak apa itu tujuan dan strategi organisasi atau perusahaan? Jadi, tujuan organisasi adalah arah utama yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan biasa berupa profit, pertumbuhan, keberlanjutan, atau kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan strategi perusahaan atau organisasi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut yang berupa rencana dan tindakan yang dirancang secara sistematis. Jadi, strategi membantu perusahaan menentukan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana mencapainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis strategi dalam dunia bisnis. Dalam teori manajemen ada beberapa jenis strategi utama antara lain yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategy yang dimana strategi pertumbuhan ini berfokus pada ekspansi usaha, peningkatan penjualan, dan perluasan pasar. Yang kedua, ada strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini digunakan saat perusahaan ingin mempertahankan posisi saat ini dan menjaga efisiensi. Yang ketiga, ada strategi regularisasi, yang dimana strategi rasionalisasi ini dilakukan saat perusahaan ingin memperbaiki kinerja dengan mengurangi unit bisnis yang kurang menguntungkan. Yang terakhir ada strategi diversifikasi, yang dimana strategi inilah yang digunakan pada PT Astra International Tbk pada studi kasus kali ini yang akan saya jelaskan nanti, yaitu memperluas bisnis ke bidang yang masih memiliki keterkaitan dengan bisnis intinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus, yaitu pada PT Astra International Tbk. Pada PT Astra International Tbk dikenal sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Awalnya, Astra hanya fokus pada bidang distribusi kendaraan bermotor, namun dalam perjalanannya Astra melakukan diversifikasi berhubungan, yaitu memperluas bisnisnya ke sektor lain yang masih berkaitan erat dengan otomotif. Beberapa contoh antara lain, yang pertama, pembiayaan kendaraan melalui Astra Credit Companies dan PIP Group. Yang kedua ada persediaan alat berat melalui United Tractor. Yang ketiga ada layanan logistik dan transportasi melalui Serasi Autora. Yang keempat ada pengembangan teknologi digital melalui Astra Digital untuk mendukung mobilitas dan otomotif modern. Jadi bisa kita analisis mengapa sih disebut dengan diversifikasi berhubungan? Dikarenakan strategi yang digunakan oleh PT Astra International Tbk, semua lini bisnisnya masih memiliki keterkaitan langsung dengan bisnis inti, yaitu otomotif. Misalnya, bisnis pembiayaan mendukung penjualan kendaraan, bisnis alat berat mendukung industri transportasi, dan layanan logistik membantu distribusi produk.
Selain itu, Astra Digital memperkuat dukungan teknologi untuk semua lini bisnisnya. Jadi, setiap ekspansi yang dilakukan tetap berada dalam ekosistem yang sama, saling mendukung, dan menciptakan sinergi positif antar unit usaha. Selanjutnya ada keuntungan diversifikasi berhubungan. Ada beberapa keuntungan utama yang diperoleh Astra dari strategi ini. Yang pertama, efisiensi operasional, yang dimana dikarenakan unit bisnis saling berhubungan, Astra dapat memanfaatkan sumber daya bersama seperti jaringan distribusi, teknologi, dan SDM. Yang kedua, ada peningkatan daya saing, yang dimana dengan kehadiran di berbagai sektor terkait, Astra memiliki posisi yang kuat di rantai pasok otomotif Indonesia. Yang ketiga, ada penyebaran resiko. Jika suatu sektor sedang menurun, sektor lain masih bisa menopang kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir, keempat, peningkatan nilai tambah, yang dimana setiap lini bisnis saling memperkuat sehingga menciptakan nilai total yang lebih tinggi dibandingkan jika berdiri sendiri. Bagaimana sih cara Astra menjaga sinergi antar unit bisnis? Astra memiliki strategi menjaga sinergi antar unit bisnis. Yang pertama, menerapkan sistem pengendalian manajemen yang terpadu, di mana semua unit bisnis Astra menggunakan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja yang seragam. Yang kedua, ada budaya kerja bersama, yaitu Astra membangun nilai dan budaya kerja yang sama di seluruh lini bisnis agar semua unit bergerak ke arah yang sejalan. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi digital, yang dimana melalui Astra Digital, perusahaan mengintegrasikan data dan proses bisnis agar efisien dan saling terhubung. Yang terakhir, yang keempat, ada kepemimpinan terpusat dan profesional, yang dimana Astra menjaga keseimbangan antara kemandirian tiap unit dengan pengawasan dari pusat agar sinergi tetap kuat. Selanjutnya ada resiko diversifikasi yang terlalu luas, yang dimana mungkin akan dihadapi oleh Astra International Tbk. Yang pertama, ada kompleksitas manajemen. Semakin banyak unit bisnis, semakin sulit untuk mengelola koordinasi dan komunikasi antar bagian. Yang kedua, ada potensi konflik kepentingan, yang dimana unit bisnis yang berbeda bisa memiliki prioritas yang saling bertentangan. Yang terakhir, penurunan fokus. Jika diversifikasi yang terlalu jauh, perusahaan bisa kehilangan fokus pada bisnis inti yang selama ini menjadi kekuatannya. Karena itu, diversifikasi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan analisis sinergi yang jelas. Sehingga bisa kita simpulkan, strategi diversifikasi berhubungan yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk merupakan contoh nyata dari penerapan strategi korporatif yang sukses di Indonesia. Strategi ini memberikan banyak manfaat seperti efisiensi, daya saing, dan penyebaran resiko, namun tetap membutuhkan pengolahan yang hati-hati agar sinergi antar unit tidak saling hilang. Jadi, kita bisa belajar dari Astra bahwa strategi terbaik bukan sekadar memperluas bisnis, tetapi memastikan setiap langkah baru tetap mendukung kekuatan utama perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.